Selamat datang di channel Novel Audioku, terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya, untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya. Serta bantu untuk share videonya, mari kita lanjutkan kembali kisah novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 3001, sampai dengan Bab 3020. Bersama Novel Audioku. Selamat mendengarkan. Bab 3001 senyum asli di wajah Edwani Yorkie membeku seketika, dia berbalik tanpa sadar, dan saat berikutnya kehilangan suaranya, Julian York. Mirari Aguirre juga melirik dan mengangguk, kamu tidak salah, itu memang Julian York, untuk apa dia di sini? Harvey York tersenyum dan berkata, tidak peduli untuk apa dia di sini, tetapi karena kamu, Tuan Muda Edwani Yorkie siap mengambil posisi. Kalau begitu pilih hari, lebih baik terkena matahari. Hari ini, biarkan aku melihat. Lihatlah keberanianmu yang berdarah. Jika Anda berani memberitahu Julian York secara pribadi, dia tidak layak menduduki posisi teratas. Kalau begitu, mungkin aku juga akan mempertimbangkanmu. Ekspresi Edwani Yorkie berubah, tetapi setelah beberapa saat, dia masih menggertakkan giginya sedikit dan berbisik. Berkata, kemarilah, cepat dan sambut Tuan Muda York. Begitu tiga kata Tuan Muda York keluar, sarkasme samar melintas di mata Harvey York. Edwani Yorkie baru saja mengatakan bahwa dia mendominasi dan tak tertandingi, apa yang tidak layak untuk Julian York, dan apa yang dia inginkan untuk berada di posisi itu. Namun tiga kata Julian York telah lama menjadi batu besar di hati generasi kedua judi Hong Kong Yaman. Ambisi sebesar Edwani Yorkie, bukankah pengecut di saat kritis? Mata setengah tersenyum Harvey York membuat Edwani Yorkie sangat malu. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menunjukkan sikap acuh tak acuh, ketika dia melihat penampilan Julian York, dia adalah satu-satunya orang yang tahu persis apa yang ada di hatinya. Kurang lebih, Edwani Yorkie masih sedikit gugup. Dia ingin berada di posisi teratas dan ingin mengatakan bahwa Julian York tidak memenuhi syarat, semuanya benar. Tapi pasti tidak sekarang. Karena Edwani Yorkie belum siap. Edwani, kami baru saja mendapat kabar bahwa kamu berlari ribuan mil untuk menyerang negara pulau, dan menangkap pembunuh dari insiden 10 tahun yang lalu untuk paman keempat hidup-hidup, dan memberikan kontribusi yang besar. Di antara generasi muda Yaman dalam perjudian Hong Kong, saya khawatir tidak ada yang bisa mendapatkan kredit lebih dari Anda, kan? Ini benar-benar memuaskan. Segera, Julian York, mengenakan setelan sutra Givenchy, muncul dengan beberapa pria dan wanita dalam pakaian Cina. Termasuk Quinton York, Winton Flynn, Clara Harsadi, dan lainnya, semuanya berdiri di belakang Julian York saat ini. Bahkan jika menderita kerugian berturut-turut, bahkan jika situasinya sedikit memalukan. Tapi selama Julian York keluar, dia masih raja yang sebenarnya. Kata, Tuan Muda Yaman, dalam perjudian Hong Kong tidak hanya membicarakannya, tetapi kekuatan yang dibawa oleh penguasa selama bertahun-tahun. Bahkan sekarang Queenie York mungkin akan digantikan, momentum Julian York masih ada. Melihat Julian York berjalan perlahan, ekspresi Edwani Yorkie menjadi semakin memalukan. Setelah dia tanpa sadar melirik Harvey York, dia berbalik untuk menemuinya dan berkata sambil tersenyum, selamat pagi, Tuan Muda York, mengapa kamu bebas datang ke sini? Tadi malam, hanya Tuan Ye yang memberiku hadiah untuk menebus dosaku. Ini hanya kesempatan. Kredit kecil, tidak cukup untuk melihat di depanmu. Melihat Edwani Yorkie yang sedikit rendah hati saat ini, Julian York menunjukkan ekspresi menarik di wajahnya. Dia tidak marah atau marah, tetapi berkata dengan tenang sambil tersenyum, Edwani, kamu tidak perlu gugup. Saya datang segera setelah saya menerima berita itu, dan saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku hanya ingin bertemu langsung. Hanya selamat. Tentu saja, jika itu mengganggu perayaanmu, aku akan berbalik dan pergi sekarang. Saat berbicara, mata Julian York akhirnya tertuju pada Harvey York. Hanya saja ekspresi Harvey York acuh tak acuh, tetapi mata Julian York bersinar terang. Dia menderita kerugian besar di tangan Harvey York lagi, dan Julian York sangat cemburu pada Harvey York. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3002, tidak, Tuan Muda York, apa yang kamu bicarakan? Mulut Edwani Yorkie bergerak sejenak, lalu dia berkata dengan sedikit kesulitan, sebagai Tuan Muda Hong Kong yang berjudi Yaman, Anda dapat mengendalikan kami berjudi Hong Kong. Generasi kedua Yaman. Saya akan melaporkan ini kepada Anda secara pribadi setelah saya siap untuk berurusan dengan ujung tangan saya. Hanya saja aku tidak menyangka kamu memiliki informasi yang begitu baik, Tuan Muda York, jadi kamu di sini dulu. Baiklah, tunggu sebentar. Setelah saya melaporkan masalah ini kepada Master Sekte, saya akan pergi kepada Anda untuk memberikan penjelasan rinci, bagaimana? Mendengar Edwani Yorkie menyebut kata Master Sekte, entah sengaja atau tidak, senyum Julian York seperti angin musim semi. Dia maju selangkah, mengulurkan tangan dan menepuk bahu Edwani Yorkie, dan berkata dengan ringan, Edwani, jangan lupa.
Aku bukan hanya tuan mudamu, tetapi juga sepupumu. Sekali ini, bukan karena aku mendapat banyak informasi, tetapi karena kamu melakukan pekerjaan yang baik dalam menjaga rahasia. Kamu mengatakan bahwa kamu pergi ke negara pulau untuk melakukan hal yang berbahaya, mengapa kamu tidak memberitahu sepupuku sebelumnya? Ada cara untuk menemanimu, tetapi apakah boleh mengirim beberapa ahli untuk melindungimu? Atau, apakah kamu menjagaku, Edwani? Kamu takut aku akan mencuri kreditmu? Karena, kamu juga ingin menjadi superior. Ketika kata superior disebutkan, ekspresi Julian York acuh tak acuh, tetapi ekspresi Edwani Yorki tiba-tiba berubah. Dia dapat mengatakan di depan Harvey York bahwa dia ingin berada di posisi teratas, dan dia juga dapat memiliki pemikiran seperti itu di dalam hatinya. Tetapi ketika dua kata ini muncul di mulut Julian York, semuanya berbeda. Tapi itu benar, Tuan Muda Harvey York berdiri di sampingmu sekarang. Jika Anda tidak ingin berada di posisi teratas, mengapa Anda berdiri bersama Tuan Muda Harvey York? Lagi pula, Tuan Muda Harvey York muncul di Hong Kong dan Las Vegas kali ini, hanya untuk posisiku. Ketika wajah Edwani Yorki berubah lagi dan lagi, Julian York memandang Harvey York sambil tersenyum, lalu mengulurkan tangannya dan berkata dengan ringan, Harvey York, Tuan Muda York, meskipun ini bukan pertama kalinya kita bertemu. Tapi kurasa, lebih baik mengenalmu secara formal hari ini. Ngomong-ngomong, aku juga ingin bertanya, mengapa aku, Julian York, menyinggungmu, Tuan Muda Harvey York? Sedemikian rupa sehingga Anda Tuan Muda Harvey York, lagi dan lagi. Apakah Anda melakukan hal yang salah dengan saya lagi dan lagi? Tidak cukup untuk mengeluarkan Queenie York. Sekarang Anda ingin mendapatkan Edwani Yorki lagi. Harvey York memandang Harvey York, yang tersenyum seperti ular berbisa. Julian juga tersenyum tipis, sebenarnya, bukan tidak mungkin bagi saya untuk membiarkan Anda pergi dan membiarkan Anda terus duduk di Hong Kong ini dan bertaruh Tuan Muda Yaman. Selama Anda, Julian York dapat menyetujui suatu syarat, maka saya dapat merujuk Tuhan adalah sumpah, mulai saat ini, saya tidak akan lagi campur tangan dalam apapun di Yaman, perjudian Hong Kong. Lancang. Apa hakmu mengatakan hal seperti itu? Apakah kamu tidak tahu siapa orang di depanmu? Itu adalah Tuan Muda Yaman dari perjudian Hong Kong, Julian York. Winton Flynn dan yang lainnya langsung marah besar. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Harvey York tidak akan memberikan wajah Julian York begitu banyak bahkan di depannya. Beberapa penjaga Yaman perjudian Hong Kong yang berdiri di kejauhan juga melangkah maju satu persatu pada saat ini, menekan senjata api di pinggang mereka. Selama Julian York memiliki pesanan, saya khawatir mereka akan melakukannya secara langsung. Namun, Julian York tidak terburu-buru pada saat ini, dia hanya tersenyum diam-diam dan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada orang lain agar tidak impulsif. Kemudian dia memicingkan mata ke Harvey York dan berkata, Tuan Muda Harvey York, mengapa Anda tidak membicarakannya? Apa syaratnya agar Anda menghentikan anjing itu mengambil tikus dan mencampuri urusan Anda sendiri? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3003 Harvey York tersenyum dan berkata, bagaimana kalau kamu berlutut? Berlututlah untukku, dan aku akan mempertimbangkannya, memberimu wajah, bagaimana? Begitu kata-kata ini keluar, suasana di medan kondensasi sangat sengit. Edwani Yorki sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia membuka mulutnya, dia menemukan bahwa apa yang dia katakan saat ini salah. Jangan lihat Julian York dan Harvey York, keduanya sangat lembut dan sopan. Tapi masalahnya, selama Harvey York mengatakan sesuatu yang salah, hubungan antara dua orang akan menjadi tegang dalam sekejap. Biarkan Harvey York berhenti memprovokasi Julian York. Bagaimana hal seperti itu mungkin? Meskipun Edwani Yorki tidak punya banyak waktu untuk berhubungan dengan Harvey York, dia bisa melihatnya sampai batas tertentu. Harvey York tidak memandang rendah karakter seperti Julian York. Sederhananya, jika hal-hal dibiarkan terus berkembang, ini dua pasti akan memalingkan wajah mereka. Quinton York di ujung kerumunan memiliki ekspresi yang rumit ion. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Harvey York akan tetap sekuat dulu bahkan jika dia berhadapan langsung dengan Julian York. Tahun ini, di Hong Kong, saya khawatir hanya pria ini, Harvey York, yang berani berbicara dengan Julian York seperti ini. Ahahaha, begitukah? Apakah ini yang Anda inginkan dari Tuan Muda York? Dibandingkan dengan keterkejutan dan keterkejutan Winton Flynn, Quinton York dan lainnya, Julian York sendiri merasa tenang saat ini. Tampaknya dia sudah lama berharap bahwa Harvey York tidak akan sopan pada dirinya sendiri apapun yang terjadi. Sayangnya, saya tidak bisa melakukan permintaan seperti itu. Meskipun lututku tidak terlalu keras, aku tidak bisa berlutut dengan santai. Setidaknya Anda, Tuan Muda Harvey York, tidak memenuhi syarat untuk membiarkan saya berlutut. Tentu saja, apapun yang terjadi, saya dapat meyakinkan Tuan Muda Harvey York bahwa saya tidak pernah memiliki kebencian sedikit pun terhadap Anda. Beberapa konflik, terus terang, berarti Anda secara tidak sengaja melangkah ke beberapa area yang tidak mungkin Anda kunjungi. Terlibat di dalamnya. Selama Anda tetap menjalankan tugas dan menjadi orang baik.
Saya pikir ada peluang antara Anda dan saya untuk menjadi teman baik. Tentu saja, jika Tuan Muda Harvey York merasa bahwa saya, Julian York, harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi sebelumnya, Anda dapat berbicara, dan saya akan dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Dengarkan baik-baik, saya minta maaf, itu berarti Anda harus meninggalkan Hong Kong sesegera mungkin dan tidak tinggal lebih lama lagi. Ini juga sedikit pengingat untukmu demi nama keluarga masing-masing. Jangan menunggu sampai saat kritis, aku tidak bisa menyesalinya. Julian York berkata dengan ekspresi tulus, seperti pria yang baik. Hanya saja tidak banyak kesantunan dalam kata-kata dan nada bicaranya. Sebaliknya, dia provokatif dengan cara yang lembut, seolah-olah dia ingin melihat seberapa banyak kesabaran yang dimiliki Harvey York. Itu tidak perlu. Harvey York memandang Julian York di depannya dan tersenyum sedikit, itu benar, saya bertemu seseorang yang memenuhi syarat untuk menjadi Tuan Muda Yaman hari ini. Aku dalam suasana hati yang baik hari ini. Jadi, saya tidak. Itu perlu mengalami kesulitan dengan orang yang tidak memenuhi syarat. Adapun masa lalu, biarkan semuanya pergi bersama angin. Saya berharap di masa depan, kita tidak akan membuat sungai menjadi air, dan mantan Tuan Muda tidak akan terlalu peduli dengan keuntungan dan kerugian ini. Edwani Yorki, yang sedang menonton drama di samping, tidak bisa berhenti tersandung. Harvey York, bajingan ini, mencoba mendorong dirinya ke dalam lubang api. Ada beberapa hal yang bisa dikatakan siapapun, tetapi dia tidak bisa. Namun, Edwani Yorki tidak bisa menjelaskannya saat ini. Harvey York tidak menyebutkan namanya. Mungkinkah dia ingin menjelaskan bahwa dia tidak tertarik dengan posisi Tuan Muda? Tidak ada perak 300 tael di sini. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3004, Mantan Tuan Muda. Apakah air sumurnya bukan sungai? Julian York memandang Harvey York dengan senyum tipis di wajahnya. Tuan Muda Harvey York, Anda lihat apa yang Anda katakan, sepertinya Anda tidak ingin berbicara dengan saya. Hanya saja kali ini, kamu menemani Edwani Yorki ke negara pulau sejauh ribuan mil dan membantu paman keempatku menemukan jalan kembali 10 tahun yang lalu. Pelaku insiden itu. Kemudian Anda membuat langkah kuat untuk menyelesaikan krisis perjudian Hong Kong yang disebabkan oleh kembalinya Raja Jason Leo. Sederhananya, jangan lihat Tuan Muda Harvey York, Anda berada di Hong Kong akhir-akhir ini. Ada tidak banyak hal yang telah dilakukan Las Vegas. Tetapi semua yang Anda lakukan bermanfaat bagi negara dan rakyat, dan berdampak luas. Jadi, saya baru saja memutuskan setelah melihat Tuan Muda Harvey York, mulai saat ini, semua orang di lingkaran saya akan melihat Anda sebagai tamu. Selanjutnya, tidak ada yang akan mengganggumu lagi. Selama kamu berada dalam waktu 24 jam. Setelah mengatakan itu, Julian York melihat Patek Philippe di pergelangan tangannya dan tersenyum, lihatlah ingatanku, seharusnya hanya ada 12 jam lagi sekarang. Selama Anda meninggalkan negara dalam waktu 12 jam, tidak pernah kembali. Maka semua yang baru saja saya katakan adalah benar. Anda tidak perlu berterima kasih atas kemurahan hati saya adalah Tuan Muda Yaman Hong. Bagaimanapun juga, Kong berjudi, dan aku seharusnya memiliki sedikit kesombongan ini. Julian York mengobrol dan tertawa saya memberi isyarat, dan segera melihat seseorang menuangkan 2 gelas sampanye dan membawanya. Ayo, Tuan Muda Harvey York, semoga sukses untukmu. Setelah kembali ke Mordu, hubungan dan kariermu akan makmur. Sambil berbicara, Julian York mengangkat sampanye di tangannya dan mengarahkannya ke arah Harvey York, seolah-olah dia benar-benar ingin mendentingkan gelas untuk merayakannya. Harvey York mengambil sampanye dengan penuh minat. Setelah melirik beberapa kali, dia berkata dengan ringan, bagaimana jika saya tidak minum segelas sampanye ini? Aku tidak tahu bagaimana kamu akan berurusan denganku. Sepakat. Julian York tertawa kecil, bagaimana ini bisa disebut kesepakatan? Tuan Muda Harvey York, Anda terlalu sensitif. Saya selalu mengikuti aturan ketika saya bertindak. Selama seseorang memberi saya wajah, saya akan memberinya cukup. Tetapi jika seseorang tidak memberi saya wajah, maka dia tidak ada hubungannya dengan saya, kan? Sambil berbicara, Julian York berjalan ke Harvey York dan perlahan menuangkan sampanye di tangannya ke tanah. Kemudian, dia melemparkan gelas anggur dengan klik dan tersenyum, ngomong-ngomong, untuk nama keluarga semua orang York, aku bisa mengingatkanmu sebagai pengingat yang ramah. Orang yang meminta Anda untuk meninggalkan negara dalam batas waktu bukan saya, juga bukan kakak ipar saya bahkan bukan siapapun di lingkaran saya. Orang itu adalah wanita tua itu. Hong Kong berjudi Yaman, wanita tua tertinggi. Saya pikir perintahnya telah disahkan, jika ada yang tidak patuh, bunuh tanpa ampun. Harvey York, hargai 12 jam terakhir Anda di kota Hong Kong, Anda dapat menghargai saya dengan apapun yang Anda belanjakan. Karena, saya melewatkan 12 jam ini. Berjam-jam, kamu tidak akan bisa masuk seumur hidupmu. Setelah berbicara, Julian York tertawa dan berbalik untuk pergi. Harvey York meremas sampanye di tangannya, dan setelah beberapa pandangan, dia meminumnya dengan rapi. Tuan York, jam berapa sekarang? Kamu masih tega minum di sini? Di samping,
Wajah Edwani Yorkie sedikit berubah, sulit untuk melihat yang ekstrim. Ketika Julian York berbicara tentang sesuatu, dia sudah mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon, dan wajahnya gelap saat ini. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3005 Harvey York mengangkat bahu dan berkata, cangkir ini seharusnya bernilai beberapa ribu yuan, bukankah baik kehilangannya? Tentang anggur, Edwani Yorkie hampir muntah darah. Aku baru saja mendapat kabar. Tadi malam, wanita tua itu memberimu perintah kematian untuk meninggalkan negara itu dalam waktu 24 jam, dan kamu tidak akan pernah bisa kembali lagi. Batas waktunya sekarang sebelum wanita tua itu. Ini sekitar 12 jam. Jika kamu tidak pergi. Setelah mengatakan ini, ekspresi Edwani Yorkie berubah sangat buruk. Harvey York berkata dengan penuh minat, jika saya tidak pergi, apa konsekuensinya? Pedang surgawi. Jika kamu tidak pergi, Master nomor 1 di bawah komando wanita tua itu, menurut legenda, jauh lebih unggul dari Master Sekte. Pedang surgawi Anda secara pribadi akan mengambil tindakan dan mengirim Anda ke jalan Anda. Sederhananya, jika Anda tidak pergi sendiri, orang lain akan mengirim Anda pergi. Itu hanya jalan Huang Kuan. Pedang surgawi. Harvey York tertawa tersenyum, dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Edwani Yorkie. Kirim pesan untukku. Jika pedang surgawi ini ingin mengirimku pergi, tolong cepatlah. Aku punya urusan lain malam ini, jadi saya tidak punya waktu untuk berbicara dengannya. 5 menit kemudian, mengemudi di Toyota Century, kulit Julian York kembali normal. Di sisi lain, Clara Harsadi, yang duduk di seberangnya, ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata dengan lembut, Tuan Muda York, Edwani Yorkie selalu sangat ambisius, jika tidak, dia tidak akan berlari 1000 mil tadi malam untuk mendapatkan pujian. _2. Kamu harus sedikit berhati-hati dengannya. Karena saat ini kita akan berurusan dengan Queenie York, tapi mungkin Edwani Yorkie akan menikamnya. Juga, mungkin dia melihatmu dan hari ini. Harvey York gayung bersambut, dia tidak terlalu senang. Julian York tersenyum dan berkata ringan, Edwani Yorkie. Dia benar-benar selalu ingin berada di posisi itu, berapa banyak orang yang bisa dia sembunyikan dari pikiran kecilnya. Aku melihatnya sekilas. Hanya saja tindakan Edwani Yorkie kali ini memang tidak baik untuk kita. Kabar yang kudapat adalah orang yang diduga menyerang keluarga paman keempat 10 tahun yang lalu telah ditangkap oleh Ye Jiu. Segel itu kembali. Ini sebenarnya menunjukkan sikap dari rumah ketiga. Artinya, mereka tidak ada hubungannya dengan kejadian itu saat itu. Dalam hal ini, rumah ketiga setara dengan mengambil inisiatif untuk berdiri. Sejalan ke rumah keempat, paman ada di sana. Dan jika tersangka sudah diinterogasi, saya khawatir perjudian Hong Kong Yaman akan kacau balau. Clara Harsadi mengerutkan kening, Tuan Muda York, itu 10 tahun yang lalu apa yang terjadi padamu? Setelah mengatakan itu, suara Clara Harsadi berhenti tiba-tiba. Karena mata Julian York penuh dengan ketidakpedulian dan dingin, dia mengerti bahwa topik ini tidak dapat dilanjutkan. Di samping, Senior Winton Flynn menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bagaimanapun, ulang tahun sudah dekat, dan tidak ada yang bisa terjadi pada kita. Julian York sedikit menyipitkan matanya. Berkata, menjamin 2 hal. Pertama, pria itu Harvey York akan pergi atau mati, dan dia tidak bisa diberikan cara ketiga untuk pergi. Kedua, untuk menemukan cara agar tersangka jatuh ke tangan kita, kita harus mendapatkan transkrip tangan pertama. Kalau begitu, bagaimana kita harus memutuskan pada akhirnya akan memiliki referensi terbaik? Setelah mengatakan ini, Julian York melihat keluar jendela dan berkata dengan sungguh-sungguh, hujan akan datang. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3006 pada saat yang sama bahwa Julian York akan pergi, Harvey York akan masuk ke konvoi yang diatur oleh Mirari Aguirre, dan akan mencari tempat untuk beristirahat dengan baik, dan kemudian menangani apa yang disebut insiden keberangkatan terbatas waktu. Tetapi begitu mobil dinyalakan, Edwani Yorkie terengah-engah, lalu membanting jendela Harvey York, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Muda York, ayahku mencarimu. Harvey York sedikit mengernyit, mengapa Anda mencari saya? Meskipun saya bertemu Charles Yorkie, kepala ruang ketiga rumah judi Hong Kong Yaman. Keduanya bahkan tidak saling bertemu. Namun, Harvey York tidak berpikir bahwa dalam keadaan ini, masih ada kebutuhan bagi keduanya untuk bertemu. Ayahku berkata terima kasih atas apa yang terjadi tadi malam. Selain itu, dia ingin bertanya apakah kamu butuh bantuan. Jika perlu, dia akan mencoba yang terbaik. Lihat, Edwani Yorkie tampak agak sulit, jelas tidak menyangka ayahnya akan begitu sopan kepada Harvey York. Mendengar kata-kata Edwani Yorkie, Harvey York menunjukkan ekspresi yang agak tertarik. Kemudian dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada orang-orang Mirari Aguirre untuk pergi dulu, lalu dia masuk ke mobil yang disiapkan Edwani Yorkie. Dalam setengah jam, konvoi datang ke sebuah villa di tepi pusat kota di Hong Kong Central. Villa ini tidak besar, tetapi lokasinya sangat bagus, tenang di tengah kebisingan.
Mampu menempati sebidang tanah dan mengubahnya menjadi villa di tempat seperti lingkar pusat kota Hong Kong sudah cukup untuk menunjukkan sumber daya keuangan dan material Charles Yorkie. Melihat teras kecil gedung bertingkat tinggi di sentral, Harvey York melihat Charles Yorkie. Pengusaha berpangkat tinggi dengan temperamen yang kuat ini berubah menjadi setelan berburu hari ini dan sedang membuat teh sendiri. Ketika dia mendengar langkah kaki di belakangnya, Charles Yorkie berbalik, tampak Harvey York ke atas dan ke bawah sebelum berdiri, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda York, ada sesuatu yang kasar ketika kita bertemu terakhir kali, tolong jangan keberatan. Jika perlu, saya secara pribadi dapat meminta maaf kepada Tuan Muda York." Dalam pidatonya, Charles Yorkie dengan sopan meminum secangkir teh di depan Harvey York, yang cukup untuk menunjukkan sikapnya. Harvey York tidak peduli, tetapi setelah menyesap cangkir tehnya, dia tersenyum dan berkata, "Terakhir kali kita bertemu, putramu dijebloskan ke penjara surga karena hubunganku. Namun, sejauh menyangkut hubunganku dengan Edwani Yorkie, meskipun itu bukan teman, itu masih setengah sekutu, kan? Aku tidak tahu apa yang harus diajarkan Tuan ketiga Ye kepadamu." Charles Yorkie menatap Harvey York dengan mata cerah. Setelah waktu yang lama, dia berkata dengan lembut, "Tuan Muda York, sejujurnya, saya tidak begitu mengerti apa yang telah Anda lakukan di Hong Kong dan dua kota hari ini. Meskipun Anda tidak pernah bermaksud menjadi pemain berpangkat tinggi di Hong Kong dan dua kota, setiap gerakan catur Anda tampaknya menganggur, tetapi agresif, dan semuanya menunjuk keyaman dalam perjudian Hong Kong. Bahkan Julian York, orang yang sombong, harus pergi ke wanita tua itu untuk memohon belas kasihan karena putri keempat. Jangan melihatnya memohon belas kasihan dan memenangkan langkah ini, tetapi di mata kami para penjudi Yaman tingkat tinggi Hong Kong, ini adalah hal yang sangat memalukan. Minta wanita tua itu untuk mengambil tindakan. Betapa tidak kompetennya." Harvey York tersenyum ringan dan berkata, "Tuan Yorkie, dari mana Anda mendapatkan keyakinan bahwa Julian York akan menang dengan gerakan ini? Nyonya tua Anda benar-benar tak terkalahkan ketika Anda mengambil tindakan." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3007 kata-kata Harvey York acuh tak acuh, dan ekspresinya memiliki sedikit senyum yang bukan senyum. Charles Yorkie tertegun sejenak, lalu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Tidak buruk. Lumayan. Aku lupa, bahkan lelaki tua itu menderita kerugian besar darimu, Tuan Muda York hari itu." Julian York mengira dia mengundang si Tian keluar. "Sang Buddha bisa menekanmu. Kalau begitu dia menganggapmu terlalu sederhana, kan? Dengan bantuanmu, kebangkitan Queen York sangat mudah. Julian York ingin kau keluar dari Hong Kong hari ini." Kedua kota itu tampak seperti mimpi bodoh sekarang. Saat dia berbicara, Charles Yorkie menuangkan secangkir teh lagi ke Harvey York dengan ekspresi kagum. Harvey York tersenyum dan berkata, "Tuan ketiga Ye bercanda, karena Julian York telah mengundang Buddha dari surga barat untuk datang ke sini. Saya masih ingin memberinya wajah. Tapi, bagaimana saya harus memberikan wajah ini? Aku masih perlu memikirkannya. Cek, kurasa kau yang terbaik dalam hal ini, Tuan Muda York." Charles Yorkie menyipitkan matanya. "Namun kau menamparkan wajahku saat terakhir kali kita bertemu, kali ini kau akan menamparkan wajah Julian York. Saya menantikan adegan ini, dan saya akan mendukung Anda di Sir York nanti." Harvey York memandangnya dengan ringan. Charles Yorkie, tanpa komitmen, berkata, "Tuan ketiga Ye, saya khawatir ada satu hal yang perlu Anda perjelas. Saya tidak bermaksud menamparkan wajah siapapun. Hanya saja beberapa orang ingin menamparkan wajah saya. Saya terpaksa bertarung saja. Kembali. Mengerti? Aku mengerti." Charles Yorkie tertawa, lalu dia dengan cepat mengeluarkan setumpuk dokumen dari bawah meja kopi dan meletakkannya di depan Harvey York. "Meskipun aku tahu itu untuk Tuan Muda York, hanya pisau surgawi seharusnya tidak banyak berpengaruh. Tapi saya hanya punya beberapa informasi di sini, Tuan Muda York dapat melihatnya ketika dia punya waktu, agar tidak secara tidak sengaja terbalik di usus." Harvey York tidak pergi untuk mengambil informasi, tetapi memandang Charles Yorkie ke samping, dan tiba-tiba tersenyum, "Tuan Yorkie, apakah Anda begitu takut pada pedang surgawi dan wanita tua itu? Apakah wanita tua itu menamparmu?" Mendengar kata-kata Harvey York, ekspresi wajah Charles Yorkie tiba-tiba membeku, dan kemudian dia memaksakan senyum dan berkata, "Anda bercanda, Sir York. Nyonya tua saya sangat dihormati dan berkuasa. Dalam perjudian kami di Hong Kong Yaman adalah kata yang tegas, siapa yang tidak takut padanya. Dan Dian Len di sisi wanita tua itu telah mengikutinya dan Master Sekte tua sejak dia masih muda, dan dia telah membuat pencapaian besar dalam pertempuran, dan kekuatannya bahkan lebih kuat. Itu tak terkalahkan. Tuan seperti itu, Hong Kong mempertaruhkan Yaman, siapa yang tidak takut? Jadi, Sir York bersikeras bahwa saya takut pada mereka, dan itu masuk akal. Bagaimanapun, saya masih harus menyelamatkan muka untuk tulang tua saya ini." Harvey York tersenyum ringan, dan setelah membaca informasi itu sebentar, dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Tuan Yorkie, ketakutanmu berbeda dari ketakutan orang lain. Yang lain hormat, takut.
Tapi Anda takut dan berharap mereka mati. Karena Anda berbeda dari orang Yaman lainnya dalam perjudian Hong Kong, Anda sangat berharap Yaman akan mati. Edwani dapat naik tahta. Anda berharap bisa menjadi kaisar tertinggi. Ini adalah akar penyebab ketakutan Anda terhadap wanita tua Yaman yang berjudi di Hong Kong. Anda meminta saya untuk datang malam ini, hanya untuk melihat, apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan Nyonya tua Yorkie dan pedang surgawi, kan? Saya yakin, Anda secara alami akan bersikap sopan dan bekerja sama dengan saya. Jika saya tidak yakin, akankah pisau dan kapak itu? Pria yang sedang berbaring di penyergapan di taman melompat keluar pada saat ini. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3008 kata-kata Harvey York membuat wajah Charles Yorkie tenggelam tajam, tetapi dia masih tertawa dan berkata, Tuan Muda York bercanda. Pikiran yang rumit. Dari setelah mengetahui bahwa anak keempat ingin Queenie York mengambil posisi itu, saya telah membujuk Edwani berkali-kali untuk tidak memikirkan hal yang mustahil. Saya meminta Sir York untuk datang ke sini hari ini, dan saya tidak punya pikiran lain. Saya tidak lebih dari itu. Saya harap Sir York, perjudian Anda di Hong Kong dan kedua kota akan berjalan lancar. Bagaimanapun, kamar ketiga kita sekarang berada di kapal yang sama dengan yang keempat. Benar. Harvey York berdiri, memegang cangkir teh. Dan kemudian menjentikkan jari. Baru saja mendengar suara, dentang, dan moncong yang menyamar dengan baik muncul di atap tidak jauh dari sisi yang berlawanan. Melalui peralatan berteknologi tinggi, seseorang sekarang dapat mengontrol moncongnya di sini dari kejauhan tapi adegan ini membuat wajah Charles Yorkie tiba-tiba berubah. Dia tidak pernah berpikir bahwa di depan Harvey York, dia benar-benar tidak memiliki rahasia sama sekali. Harvey York menyaksikan adegan ini dengan setengah tersenyum, lalu berbalik dan berjalan ke sisi Charles Yorkie, menepuk pundaknya dan berkata, Senior Ye, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bodoh. Jika Anda ingin menggunakan saya, Anda bisa. Tapi kamu harus membayar harga yang sesuai. Duduk di gunung untuk menyaksikan pertarungan harimau, tuan ketigamu Ye tidak memenuhi syarat. Setelah kata-kata itu jatuh, Harvey York berbalik dan pergi dengan rapi. Melihat sosok Harvey York menghilang, Edwani Yorkie menghela napas lega. Meskipun Charles Yorkie dan Harvey York baru saja bertemu untuk waktu yang singkat, dia juga melihat bahaya di dalamnya. Setelah Charles Yorkie duduk lagi, Edwani Yorkie berkata dengan suara rendah, Ayah, aku tidak mengerti. Dalam situasi saat ini, apakah kami perlu berada di posisi teratas sebenarnya bisa ditinggalkan di pinggir lapangan? Mengapa Anda secara khusus membiarkan saya meletakkan Harvey York di atas meja? Silakan kembali. Dan dia tidak memberimu wajah sama sekali. Yang paling penting adalah wanita tua itu telah memberikan perintah kematian untuk meminta Sir York meninggalkan negara itu dalam waktu 24 jam. Sekarang jika mengetahui oleh wanita tua itu, Anda juga meminta Sir York untuk kembali pada saat yang kritis. Saya khawatir akan ada kerenggangan yang lebih dalam antara Anda dan wanita tua itu. Bagaimanapun, semua orang sekarang bisa mengerti, Harvey York ini. Ini adalah pisau di tangan Riat Yorkie, menebas semua orang yang tidak patuh. Aku bisa lebih dekat ke Harvey York, lagi pula, ada perintah dari paman keempat. Tapi kamu campur tangan. Setelah mengatakan itu, Edwani Yorkie sedikit mengernyit, dia benar-benar tidak mengerti mengapa ayahnya begitu memperhatikan Harvey York. Dia tidak hanya secara pribadi mengundangnya ke sini, tetapi dia juga tampak seolah-olah telah melepaskan kecurigaannya. Mungkinkah ayahku benar-benar berpikir bahwa Harvey York dapat bertarung melawan wanita tua dan pedang surgawi? Bodoh. Charles Yorkie duduk di kursinya dan menyesap dari cangkir tehnya. Kamu masih tidak mengerti sekarang. Pertarungan di Yaman dalam perjudian Hong Kong telah mencapai titik di mana ia putus asa. 3 kamar tidur kami tidak percaya diri di kamar tidur kedua, jadi bagaimana mungkin di kamar berikutnya? Terus menjaga netralitas dalam permainan besar. Seringkali, yang paling berbahaya bukanlah orang yang sudah naik perahu, tetapi mereka yang bergoyang. Jika tidak bagus, mungkin kedua belah pihak yang bertarung akan bergabung untuk menyelesaikan kita terlebih dahulu. Bagaimanapun, rumput di dinding adalah risiko bagi mereka. Jadi, saat ini, jika kita tidak mengantre, kita harus mengantre. Dan tadi malam, Anda melakukan perjalanan ribuan mil ke negara pulau, yang telah menunjukkan bahwa kita bertiga sikap Fang. Titik petik 2. Dalam hal ini, wajar untuk mendekati Harvey York. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3009 Charles Yorkie menyesap teh panas, dan kemudian melanjutkan, sekarang Hong Kong kami bertaruh pada situasi di Yaman, terus terang, itu hanya pertempuran antara kedua belah pihak. Yaman saat ini memiliki sumber daya paling banyak dan paling berhak untuk berbicara. Dan mereka sekarang menggunakan insiden 10 tahun yang lalu sebagai alasan untuk menyerang, tujuannya adalah untuk merobek Julian York dari posisi Tuan Muda. Hanya dengan cara ini, Queenie York dapat berhasil naik tahta. Dan anak keempat dapat terus duduk di posisinya selama beberapa tahun lagi. Di sisi lain, ada faksi pewarisan yang dipimpin oleh wanita tua itu.
Anda benar-benar berpikir bahwa, apakah rasa kasihan dan kekaguman wanita tua itu tidak ada habisnya untuk Julian York? Tidak begitu. Pamanmu memang yang paling dicintai oleh wanita tua itu, tetapi mengapa paman keempatmu mengambil posisi sebagai pemilik pintu? Dan sekarang Julian York dicintai oleh wanita tua itu, tetapi menurut saya, itu bukan karena kemampuannya dan kebajikan. Alasan terbesar adalah karena dia adalah putra tertua Yaman dalam perjudian Hong Kong. Cucu. Dan yang keempat tidak memiliki keturunan. Nyonya, saya berharap warisan sukses judi Hong Kong Yaman akan berada di tangan judi Hong Kong Yaman dan tidak jatuh ke tangan orang lain. Lagi pula, Queenie York untuk perjudian Hong Kong Yaman, dia selalu menjadi orang luar. Dan Harvey York mewakili kekuatan eksternal dari dua kota perjudian Hong Kong, dan itu juga merupakan kekuatan paling kuat untuk mendukung posisi Queenie York. The wanita tua oleh karena itu, tujuan membiarkan Harvey York meninggalkan negara itu dalam batas waktu adalah untuk memotong lengan Queenie York, sehingga posisi superior Julian York menjadi hal yang biasa. Edwani Yorkie sedikit mengangguk, lalu mengerutkan kening, ayah, Harvey York benar-benar ingin Anda katakan. Begitu kuat. Apakah itu sangat kuat, bukankah kamu menyaksikannya dengan mata kepala sendiri tadi malam? Kata Charles Yorkie dingin. Faktanya, tadi malam mungkin adalah ujian keempat pamanmu untuknya. Jika kamu bahkan tidak bisa melakukan tugas sederhana menyerbu negara pulau sejauh ribuan mil. Lalu bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menjadi pisau Riat Yorkie? Sekarang, karena fakta telah membuktikan bahwa Harvey York memenuhi syarat untuk menjadi pisau Riat Yorkie. Kalau begitu kamar ketiga kita harus berdiri secepat mungkin. Sekarang kita berdiri, kita bisa mendapatkan lebih banyak manfaat di masa depan. Kalau tidak, tunggu sampai semua debu mengendap. Aku yakin, apa lagi yang bisa kita lakukan? Itu sebabnya, saya ingin bertemu Harvey York sesegera mungkin. Bahkan jika ini akan menyinggung wanita tua itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan dan tidak dapat ditunda lagi. Edwani Yorkie menghela nafas dan berkata, tapi aku selalu merasa semuanya terlalu mendadak. Mengapa kita tidak memilih untuk berpihak pada Julian York? Apakah ada peluang menang yang lebih besar? Charles Yorkie mencibir dan berkata, kebodohan. Pertama, peluang Julian York untuk menang mungkin tidak sebesar yang Anda pikirkan. Setelah Harvey York datang ke Hong Kong untuk berjudi di dua kota, berapa banyak Julian York yang dipotong? Asisten, sudahkah Anda menghitungnya? Kedua, bahkan jika Julian York memiliki peluang lebih besar untuk menang, apa untungnya bagi Anda? Sebaliknya, di kubu Queenie York, Anda adalah taruhan akar Hong Kong. Garis langsung Yaman. Mungkin suatu hari, ketika Anda membutuhkan garis darah langsung yang sah untuk mencapai puncak, itu akan menjadi milik Anda. Charles Yorkie melangkah maju, mengulurkan tangan dan menepuk bahu Edwani Yorkie, dan berkata dengan ringan, kamu harus melihatnya. Menjauhlah dan jangan dibutakan oleh pro dan kontra di depanmu. Karena balas dendam ayahku, bahkan tamparan di wajah masa lalu bisa lega. Apa yang menyinggung wanita tua itu karena kamu punya kesempatan untuk naik ke tampuk kekuasaan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3010, oke, jangan bicarakan ini lagi. Charles Yorkie menghela nafas, dan setelah mengajari Edwani Yorkie beberapa kata dengan benar, dia mengubah topik pembicaraan. Kali ini, ribuan mil diserang, meskipun paman keempat Anda memberi Anda perintah kematian. Tapi itu juga pertempuran antara Anda dan penjaga naga. Jika Anda bisa menulis nama Anda di buku kredit, saya akan datang kepada Anda. Katakanlah, ada banyak manfaat. Jadi, kali ini, saya khawatir Anda harus mengambil inisiatif untuk berkoordinasi dengan Harvey York. Jika dia bersedia memberi Anda gelar ini, Anda akan dianggap sukses. Tentu saja, jika kamu tidak mau, jangan memaksanya. Saat ini, karena kami telah memilih perahu paman keempatmu, kami tidak dapat melawan Harvey York. Apakah Anda mengerti apa yang saya maksud? Edwani Yorkie tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Berkata, ayah, jangan khawatir. Kami membicarakan ini dalam perjalanan pulang. Tuan Muda York berkata, dia adalah seorang supervisor, dan penghargaan yang sebenarnya ada pada saya. Dia tidak terlalu memikirkan penghargaan ini. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk meminta agar semua ini dikaitkan dengan saya. Setelah mengatakan ini, Edwani Yorkie menunjukkan senyum di wajahnya. Dragon Guard, yang selalu bertanggung jawab atas Yaman untuk perjudian di Hong Kong, tidak memiliki eksploitasi militer. Paling banyak, selama waktu ini dicatat dalam buku kredit, maka tidak peduli siapa yang mengambil posisi di masa depan, dia akan dapat duduk secara merata di posisi orang yang bertanggung jawab atas penjaga naga. Sederhananya, kejadian ini setara dengan Harvey York memberinya jarum Ding Hai Sen. Harvey York ini benar-benar tidak terduga. Apakah dia tidak membuat tuntutan lain? Charles Yorkie menghela nafas dengan emosi. Meskipun dia selalu mengerti bahwa Harvey York tidak sederhana, dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa momentum dan pola Harvey York begitu hebat. Secara umum, ketika orang muda melakukan sesuatu, mereka ingin seluruh dunia mengetahuinya.
Tapi Harvey York sangat rendah hati, seolah-olah berharap dunia akan melupakannya. Begitu dia berpikir ini, Charles Yorkie menjadi lebih khawatir, dan kemudian matanya tertuju pada Edwani Yorkie, dan kemudian menyipitkan matanya dan berkata, karena kata-katanya telah sampai pada titik ini. Anda harus pergi ke paman keempat Anda sesegera mungkin untuk ceritakan masalahnya. Jelas. Setelah kredit dikreditkan ke diri saya sendiri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Harvey York. Bagaimanapun, tanpa dia, kali ini tidak akan ada Anda. Membalas rasa terima kasih adalah karakteristik kamar ketiga kami. Edwani Yorkie mengangguk lagi dan lagi, dia berkata, Ayah, saya mengerti, saya tahu bagaimana melakukannya. Saya akan menyiapkan hadiah yang murah hati untuk Harvey York. Selain itu, saya akan memilih beberapa properti yang lebih baik untuk dia pilih dan biarkan dia memilih. Saya mengerti ketulusan dan sikap kamar ketiga kami. Charles Yorkie menunjukkan ekspresi yang bisa diajar. Dia bukan yang terkuat di antara para penjudi Yaman tingkat tinggi di Hong Kong, juga bukan yang paling berpeluang. Tapi dia telah sampai pada langkah sekarang. Selangkah demi selangkah, membantu Edwani Yorkie membuka situasi yang hebat. Dari sudut pandang Charles Yorkie, meskipun Edwani Yorkie tidak dapat melihat peluang untuk saat ini. Tetapi selama dia terus berjalan sesuai dengan rencana dan tata letaknya, mungkin tidak ada kesempatan. Meskipun Harvey York bajingan kecil itu mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi tontonan. Tapi sampai langkah terakhir, siapa yang tahu? Tuan ketiga, Tuan Muda Edwani. Pada saat ini, sebuah keponakan kamar ketiga berlari dengan wajah jelek, memegang tablet di tangannya. Ada sesuatu yang buruk. Sesuatu terjadi. Charles Yorkie dan Edwani Yorkie memandang pada saat yang sama. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3011 Charles Yorkie tampak acuh tak acuh, menatap keponakan tiga rumah ini dengan dingin saat ini, dan berkata, berapa kali saya katakan. Tenang. Tapi, keponakan tiga rumah itu tampak khawatir. Limbah. Charles Yorkie memarahi, lalu berbisik, ada apa, cepat bicara. Keponakannya dengan cepat membuka aplikasi seluler, dan mengklik berita yang menarik di atasnya, dua kota perjudian Hong Kong adalah orang-orang terkenal. Harvey York, tuan rumah perjudian Hong Kong Yaman, tamu terhormat, melakukan perjalanan ribuan mil ke negara pulau untuk menangkap pembunuh yang sebenarnya 10 tahun yang lalu. Judulnya hanya di bold biasa, tapi bagi yang mengetahui situasi terkini di Hong Kong dan kota-kota judi, judul ini sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya. Melihat adegan ini, wajah Edwani Yorkie menjadi hitam, dan dia berbisik, bajingan. Ini akan mencuri kreditku. Itu merusak kredit terpenting dalam buku kredit saya. Aku tidak pernah memiliki kesempatan dalam hidupku. Katakan padaku, bajingan mana yang memecahkan masalah. Pada saat ini, Edwani Yorkie sangat marah, dan tidak ada yang disebut ketenangan sama sekali. Karena dia awalnya berencana untuk mengambil kredit ini untuk mengamankan posisi kepala pengawal naga, dan bahkan mengambil satu langkah lebih jauh dan memiliki kesempatan untuk menjadi generasi master sekte. Tapi sekarang setelah berita itu keluar, semuanya telah berubah menjadi sekeranjang air. Saat ini, Edwani Yorkie hanya ingin mencekik orang yang menyebarkan berita itu. Di sisi yang berlawanan, keponakan tiga rumah yang memegang tablet menelan ludah, dan kemudian dia berbisik, Tuan Edwani. Menurut informasi yang kami miliki sejauh ini, Tuan Muda Julian York menyebarkan masalah ini. Dia juga mengambil inisiatif untuk menghubungi harian Hong Kong dan menjelaskan seluruh proses secara rinci. Saya telah melihat prosesnya. Sangat objektif dan adil, seolah-olah saya telah menyaksikan adegan itu dengan mata kepala sendiri. Sederhananya, pujian diberikan kepada Harvey York, Sir York, saya tidak bisa menyembunyikannya. Bang, Edwani Yorkie membanting komputer tablet. Dia menyentuh tanah, menggertakkan giginya dan berkata, Julian York. Anda bajingan. Suara itu jatuh, mengabaikan halangan Charles Yorkie. Edwani Yorkie melompat ke atas Land Cruiser-nya sendiri seperti embusan angin. Julian York. 1 jam kemudian, Edwani Yorkie menendang pintu gedung kantor Julian York. Di kantor saat ini, selain Julian York, banyak kroni dan orang kepercayaan Julian York hadir. Quinton York, Winton Flynn, Eneoko Harsadi dan Hugo Ness dari 4 tuan muda kota Hong Kong semuanya hadir. Selain itu, hadir pula Miss Clara Harsadi, Miss Amanda Choel Ho dan lain-lain. Dapat dikatakan bahwa ini adalah tokoh penting di kalangan generasi muda Hong Kong dan kota-kota judi. Awalnya, Edwani Yorkie juga merupakan anggota lingkaran mereka. Tetapi pada saat dia menendang pintu dan masuk, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia telah benar-benar terpisah dari orang-orang di lingkaran di depannya karena dia tidak tahu kapan. Kami seperti orang dari dua dunia. Edwani, kenapa kamu begitu tidak sopan? Melihat Edwani Yorkie yang mengancam, Julian York tersenyum ringan, dan dengan santai melemparkan kartu remi emas di tangannya ke atas meja, memperlihatkan seorang raja tua. Clara Harsadi juga berkata ringan, Edwani Yorkie, kapan kamu menjadi begitu sombong? Bahkan di depan Tuan Muda York, kamu bisa begitu bodoh dan tidak sopan.
Mereka yang tidak tahu, saya khawatir apakah Anda pikir Anda adalah tuan muda Yaman dari perjudian Hong Kong. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3012 kata-kata Clara Harsadi acuh tak acuh, tetapi apa yang dia katakan kejam dan langsung ke intinya. Pada saat ini, Edwani Yorkie langsung terjebak dalam dilema. Di depan Julian York, dia tidak berani mengakui bahwa dia ingin berada di posisi teratas. Tetapi di depan begitu banyak orang, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia benar-benar takut pada Julian York, jadi dia tidak berani mengakuinya. Pada saat ini, suasananya agak canggung. Quinton Flynn dan Quinton York saling memandang dan menyaksikan adegan ini dengan setengah tersenyum. Bahkan hari ini, Quinton Flynn dan Quinton York tahu bahwa pikiran kecil mereka tidak ada artinya di depan Julian York. Tapi mereka masih menantikan kemungkinan itu. Jika Edwani Yorkie dapat mengobrak-abrik lingkaran Julian York, maka banyak hal yang harus mereka lakukan. Edwani Yorkie menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk kembali tenang. Kemudian dia menyipitkan mata pada Julian York dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan muda York, ini salahku untuk masuk ke tempat ini dengan gegabah. Hanya saja aku tidak bisa menahannya lagi." Saat berbicara, dia mengeluarkan tablet dan membuangnya. Di depan Julian York, "Kamu memberikan laporan ini ke harian kota Hong Kong, kan?" Semua orang melirik ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan kemudian mereka semua menunjukkan senyuman yang bukan senyuman. Jelas, semua orang tahu betapa pentingnya kredit ini untuk Edwani Yorkie. Tapi sekarang, jumlah kreditnya telah terhapus begitu saja. Tidak heran jika Edwani Yorkie akan marah. Julian York mengambil tablet itu dan melihatnya sebentar, lalu berkata dengan acuh tak acuh, "Edwani Yorkie, mengapa Anda meragukan saya alih-alih Harvey York? Masuk akal bahwa setelah berita ini dirilis, penerima manfaat terbesar adalah dia." Edwani Yorkie berkata dengan dingin, meskipun Harvey York juga seorang bajingan, dia memiliki satu keuntungan, yaitu, dia melakukan apa yang dia katakan. Ayo. Karena dia berinisiatif memberiku pujian. Maka tidak perlu baginya untuk terlibat dalam perilaku jahat ini, tatap muka dan di belakang layar. Jadi, masalah ini tidak mungkin terjadi. Harvey York membocorkannya. Edwani Yorkie masih tidak mengatakan sepatah kata pun. Artinya, dalam hal pola dan semangat Harvey York, tidak mungkin melakukan hal-hal sepele seperti itu. Selain itu, dia sudah sepenuhnya berada di kapal Riat Yorkie. Otak Harvey York rusak, jadi dia akan melakukan hal seperti itu saat ini. Quinton York tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Edwani Yorkie, saya mengenal Harvey York dengan sangat baik, saya tahu lebih baik dari Anda. Saya bahkan tidak yakin, dia tidak akan melakukan hal seperti itu 100%. Kamu adalah bagaimana kamu bisa begitu yakin? Sepertinya kali ini bertarung berdampingan, kamu tahu banyak tentang dia. Bisakah kita menganggap ini sebagai sinyal bahwa kamu telah sepenuhnya beralih ke pintu lawan?" Quinton Flynn juga berkata dengan enteng, "Edwani Yorkie, Anda memiliki pemikiran yang cermat pada hari kerja, dan tidak ada yang akan mengatakan apapun. Lagi pula, siapa yang tidak punya tujuan duduk di sini? Tapi Anda sangat yakin dengan taruhan port pada lawan Yaman, tuan muda yang merepotkan yang ingin menyingkirkannya. Apakah kamu akan memberitahu kami bahwa kamu benar-benar memberontak? Jika itu masalahnya, aku khawatir kami hanya bisa membiarkanmu keluar. Bagaimanapun, tempat ini, di mana angin bisa masuk, hujan bisa masuk, dan pengkhianat tidak bisa masuk." Edwani Yorkie mengabaikan sinisme kedua orang ini, tetapi menyipitkan mata pada Julian York dan berkata perlahan, "Tuan muda York, Anda belum menjawab pertanyaan saya. Pada akhirnya, apakah itu kamu?" Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3013 Meskipun Edwani Yorkie telah melalui lebih dari 3 saluran dalam perjalanannya ke sini, dia memastikan bahwa Julian York yang melakukannya. Tapi dia masih memiliki satu kesempatan terakhir di hatinya. Itu dalam kognisinya, Julian York populer dengan pola, dan tidak mungkin melakukan hal-hal sepele seperti itu. Karena itu, bahkan jika dia tahu bahwa Julian York yang melakukannya, dia berharap Julian York akan menyangkalnya. Namun, ketika dia menatap Julian York melemparkan komputer tablet di tangannya ke desktop dengan pop, lalu mengangkat bahu dan berkata dengan ringan, "Ya, ini yang saya lakukan. Saya pribadi memberitahu Hong Kong setiap hari dan memberitahu mereka semua detailnya. Bahkan manuskrip dan judul yang mereka terbitkan telah saya tinjau. Berita lain untuk Anda, hari ini saya membeli koran secara langsung, jadi semua orang di Hong Kong seharusnya sudah tahu berita itu. Tapi ya, fakta adalah fakta, dan tidak ada di antara kita yang perlu menyembunyikannya, kan?" Melihat Julian York, sepertinya mata Edwani Yorkie berkilat muram, dengan senyum yang bukan senyum dan biasa saja, dan kemudian dia berkata dengan dingin, "Julian York, mengapa kamu melakukan ini? Apakah itu ada gunanya bagimu? Mengapa kamu melakukannya? Hal semacam ini yang merugikan orang lain dan bukan diri sendiri." Julian York tersenyum dan berkata dengan tenang, "Merugikan orang lain tidak baik untuk diri sendiri. Pertama, kali ini aku akan membuat orang ini bermasalah dengan Harvey York. Lagi pula,
Orang ini dia pikir dia tak terkalahkan, memprovokasi ini dan itu di Hong Kong dan kota-kota perjudian, dan bahkan Daniel Sotelo dibunuh olehnya. Karena dia sangat cakap, wajar untuk memberitahu semua pihak bahwa dia juga memimpin tim untuk menyerang ribuan mil. Kepala sekolah yang pergi ke Sindan Wei menangkap luka jerik hidup-hidup. Hanya biarkan orang-orang di negara pulau tahu bahwa bahkan jika mereka bersembunyi di negara pulau, Harvey York dapat dengan mudah menangani mereka. Ikutlah dengan Harvey York untuk membunuhku. Edwani Yorki berkata dengan dingin, bukankah itu? Wanita tua sudah membiarkan Dian Len mengambil tindakan. Mengapa Anda perlu melakukan ini, Tuan Muda York? Julian York berkata dengan ringan, berurusan dengan orang seperti Harvey York perlu lebih perhatian dan memiliki lebih banyak cara, bukan? Kedua, itu karena saya telah bekerja sama dengan orang-orang dari negara pulau selama bertahun-tahun, dan kami semua adalah teman dan saudara yang baik. Teman-teman dan saudara-saudara yang baik ini tahu bahwa sepupu saya yang berjudi di Yaman di Hong Kong sebenarnya memimpin tim untuk berlari ribuan mil. Mereka akan memiliki ide di hati mereka, kan? Aku juga. Lindungi keselamatan Edwani Yorkimu. Lagi pula, orang-orang di negara pulau itu sangat kejam dan menakutkan. Mendengar kata-kata alami Julian York, otot-otot di wajah Edwani Yorki terus berdetak. Edwani Yorki hendak mengatakan sesuatu ketika Julian York berdiri. Saya melihat Julian York berjalan perlahan di depan Edwani Yorki, mengulurkan tangan dan menepuk bahunya, dan berkata dengan ringan, ketiga, itu karena Anda ingin menggunakan kejadian ini untuk memberikan kredit yang kuat pada buku kredit Anda. Satu pukulan. Edwani Yorki, kamu ingin mengubah langit. Demi kebaikanmu sendiri, aku hanya bisa menekanmu. Tapi jangan khawatir, selama kamu dan paman ketiga tepat waktu. Hentikan kerugian, aku bisa menjamin bahwa selama aku mengambil posisi teratas, orang yang bertanggung jawab atas Dragon Guard akan tetap kamu. Jadi, Edwani Yorki, beritahu saya, apakah ketiga alasan ini patut saya perhatikan? Apakah terjadi sesuatu? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3014 mendengarkan kata-kata alami Julian York, melihat senyum puas di wajahnya. Edwani Yorki memiliki keinginan untuk menamparkan masa lalu, tetapi pada saat ini dia masih dengan paksa menekannya. Di belakangnya, Eneoko Harsadi tersenyum dan berkata, Edwani Yorki, aku akan memberimu pesan lagi. Baru saja, 5 keluarga kekaisaran dan 5 sekolah yang tersisa dari negara pulau telah berkumpul di Kyoto, siap untuk mengadakan pertemuan sumpah di depan istana negara pulau. Mereka akan membiarkan pembunuh insiden Jalan Sindan membayar hutangnya dengan darah, dan kali ini dia pasti tidak akan mati. Jadi, kali ini, Tuan Muda York, kali ini, trik ini telah menyebabkan masalah, tetapi itu telah menyelamatkan hidup Anda. Kamu harus berterima kasih kepada Dade, jika tidak, mungkin kamu akan mati malam ini. Tidak apa-apa untuk mati, dan itu juga akan menyebabkan Hong Kong berjudi Yaman untuk membalas dendam oleh penduduk pulau. Kamu melakukan sesuatu yang salah, Tuan Ye mengambil inisiatif untuk maju. Membantumu mengoordinasikan, memecahkan, dan menghapus pantatmu, berapa banyak kredit ini? Bukan hanya kamu tidak tahu bagaimana bersyukur, tetapi kamu juga datang untuk menanyainya. Edwani Yorki, kami sangat kecewa padamu. Melihat ini Edwani Yorki menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin dengan ekspresi sekelompok orang, ketika kita bertaruh di Yaman di Hong Kong, kapan kita takut pada penduduk pulau belaka? Apakah Anda melunak? Lupa bahwa Hong Kong kita adalah daerah kantong negara H, apakah kita juga orang negara H? Negara pulau itu dipukuli sampai mati oleh kepala instruktur di medan perang rahasia. Beri mereka satu. Mereka tidak berani datang ke Hong Kong kita untuk membuat masalah. Tentara tidak dapat membanjiri kerajaan, jadi tidak mudah mengirim beberapa pembunuh. Julian York menepuk bahu Edwani Yorki, aku tua, dewasa. Ada banyak pendekar pedang, ninja, onmyoji, penyihir di negara pulau. Orang-orang negara pulau ingin membunuhmu, dan ada banyak kali tanpa pedang dan senjata asli. Kali ini juga untuk Hong Kong bertaruh Yaman naik turun. Demi keselamatanmu sendiri, bahkan jika aku berbuat salah padamu, bagaimana? Setelah mengatakan ini, Julian York memiliki senyum hangat di wajahnya, lalu dia melambaikan tangannya dan membiarkan Ran membawakan segelas jus kepada Edwani Yorki, dan berkata dengan penuh minat, untuk menebus kehilanganmu, aku akan memberimu sesuatu yang lebih dari Dragon Guard setelah aku naik tahta. Misalnya, biarkan kamu bertanggung jawab atas sekte Tuhan dan penjaga. Edwani, seberapa besar kepercayaan saya, sepupu saya, apakah Anda mengerti sekarang? Selama Anda tidak mengkhianati saya, maka Anda masih bisa melakukan banyak hal dengan saya. Jelas? Prinsip Julian York tindakan hari ini sangat sederhana, yaitu, tongkat besar di satu tangan dan jujube manis di tangan lain. Kisah ribuan mil menyerang negara pulau membuat Edwani Yorki lengah dan membuat Edwani Yorki memahami energinya. Pada saat yang sama, dia menjanjikan keuntungan yang cukup untuk membuat Edwani Yorki memiliki dorongan untuk kembali ke komandonya. Satu kiri, satu kanan, satu pukulan dan satu tarikan.
Hanya dapat dikatakan bahwa meskipun Julian York belum benar-benar unggul, tangan pikiran kaisar ini telah digunakan untuk kesempurnaan. Sudut mata Edwani Yorki berkedut, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimana jika saya menolak? Penolakan. Mendengar ini, Julian York belum berbicara. Tetapi Clara Harsadi berbicara. Pada saat ini, matanya yang indah sedikit menyipit, menatap Edwani Yorki ke atas dan D sendiri, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, Edwani Yorki, kualifikasi apa yang harus Anda tolak? Demi Tuan Muda, apa kredit pribadi dari melenyapkan sedikit? Mungkinkah Anda berpikir bahwa di Hongju di Kong Yaman, kepentinganmu masih jauh di atas Tuan Muda York? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3015. Apalagi Tuan Muda tidak sembarangan mencorengmu, dia hanya mengatakan yang sebenarnya, dan itu untuk kebaikanmu sendiri. Memang benar, pencapaian besar untuk menangkap luka jerik. Tapi itu benar-benar mungkin untuk satu-satunya orang yang mengambil kredit ini adalah Harvey York. Kamu mengambil kredit, sama seperti jika kamu ditikam suatu hari, kamu akan mati dengan menyedihkan. Anda menanggung risiko pembalasan oleh penduduk pulau, dan Anda juga menderita kebenaran masalah ini terungkap dan risikonya ditunjukkan oleh ribuan orang. Tidakkah menurut Anda itu berbahaya? Tuan Muda York adalah karena Anda masih muda dan tidak dapat menangani banyak hal, jadi Anda mengambil inisiatif untuk membantu Anda merencanakan ke depan. Ye Tuan Muda menekanmu. Semua orang demi kebaikanmu sendiri. Pada saat ini, semua orang yang hadir memandang Edwani Yorki sebagai hal yang biasa. Orang-orang ini telah lama terikat dengan lingkaran Julian York. Saat Queenie York tidak muncul, beberapa orang mungkin masih berhati-hati. Tetapi hari ini ketika Queenie York muncul, situasi di Hong Kong dan kota-kota perjudian menjadi jelas. Anak-anak muda ini, selain berada di bawah komando Julian York, tidak memiliki cara lain untuk memastikan kepentingan mereka sendiri secara maksimal. Lagi pula, dari sudut pandang mereka, Julian York yang mendapat dukungan dari Mrs. York hampir ditakdirkan untuk berada di posisi teratas. Sekarang Edwani Yorki sebenarnya bermaksud mengkhianati Julian York. Di mata semua orang, ini adalah hal yang keterlaluan. Karena itu, mereka harus bergabung untuk menekan Edwani Yorki apapun yang terjadi. Edwani Yorki, demi situasi keseluruhan, aku hanya bisa meminta maaf padamu. Edwani Yorki, ini adalah kesempatan yang diberikan Tuan Muda York kepadamu untuk membuat prestasi. Edwani Yorki, ini adalah akhir dari masalah ini, dan ini sudah berakhir. Tuan Muda York tidak akan lagi mengejar hubungan antara kamar ketiga Anda dan Harvey York. Jangan lupa, nama belakangmu adalah York. Melihat ekspresi tegas dari orang-orang ini di depanku, mendengarkan mereka memakan kata-kata mereka sendiri sampai mati. Di mata Edwani Yorki, citra Julian York yang dulunya seorang pendukung menghilang pada saat ini. Setelah menyipitkan mata pada Julian York sejenak, dia berkata dengan ringan, Julian York, jangan katakan sesuatu yang begitu benar dan menakjubkan. Pada akhirnya, kamu takut bahwa kreditku lebih besar dari milikmu, dan bahwa aku akan memasuki pandangan wanita tua itu. Karena kamu tahu, wanita tua itu tidak memilihmu karena kemampuanmu yang luar biasa. Hanya karena Anda adalah putra dan cucu tertua. Jika orang lain duduk di tempat Anda, prestasinya tidak akan lebih kecil dari Anda. Juga, saya sekarang mengerti mengapa Paman keempat lebih suka membiarkan Queenie York menjadi seorang wanita, dan dia tidak antusias kamu mengadopsi masa lalu. Karena, dia melihat itu sangat jelas. Kamu Julian York terlalu kecil. Judi Hong Kong Yaman terlalu besar, kamu tidak bisa mengendalikannya. Karena kamu membujukku untuk waktu yang lama hari ini, demi kamu dan aku menjadi sepupu, aku juga menasihatimu, Julian York. Menyerahlah. Tidak bisakah kamu mengerti sekarang? Jika kamu ingin berjudi pada posisi Yaman di Hong Kong, Anda tidak memiliki kesempatan. Bahkan jika wanita tua itu mendukungnya. Tetapi, apakah dia akan benar-benar memalingkan wajahnya untuk Anda dan Paman keempat? Julian York, Anda menganggap diri Anda terlalu serius dan menganggap orang lain terlalu enteng. Jadi, Anda pasti akan gagal. Edwani Yorki mencibir dan meninggalkan kantor tanpa melihat ke belakang. Menamparkan, cangkir air di tangan Julian York terbanting ke tanah. Semua orang melihat bahwa sudut matanya berkedut liar pada saat ini, dan ada kabut di wajahnya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3016. Harbor City, Taman Villa. Harvey York dan yang lainnya berkumpul untuk minum teh pagi. Harvey York mengambil tablet dan melihatnya sebentar, dan tiba-tiba berkata dengan penuh minat, Tuan Yaman, saya punya pertanyaan yang saya tidak tahu apakah saya harus menanyakannya. Apakah otak Julian York kebanjiran? Anda yang berjudi Hong Kong, Yaman, sebenarnya memilih orang seperti itu untuk menjadi tuan muda. Apakah Anda mencoba menghancurkan tembok besar sendiri? Melihat konten di dalamnya. Berita, Harvey York bahkan tidak perlu memverifikasinya, dia pada dasarnya bisa mengkonfirmasinya. Hanya ada satu Julian York yang bisa menggambarkan berita seperti ini, dan mendorong dirinya sendiri ke puncak badai, untuk memprovokasi saraf rapuh penduduk pulau.
Sebagian besar Julian York berpikir bahwa ini tidak hanya akan memungkinkan penduduk pulau untuk mengambil tindakan terhadapnya, tetapi juga membuat Edwani Yorki kehilangan kesempatan untuk bangkit, dan bahkan dia sendiri dapat menjual bantuan besar kepada penduduk pulau. Hanya dapat dikatakan bahwa ini adalah 3 burung dengan 1 batu, yang memuaskan. Riyad Yorki juga menonton berita saat itu, lalu menghela nafas dan berkata, keponakanku pandai dalam segala hal, tetapi dia terlalu berhati-hati. Tidak cukup pola, tidak cukup hati. Wanita tua itu selalu merasa bahwa saya tidak membiarkan dia berkuasa sepenuhnya karena dia bukan anak saya. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa tidak baik bagi perjudian Hong Kong Yaman untuk mengambil posisi sebagai orang yang tidak cukup baik. Perjudian Hong Kong Yaman terletak di negara H. Gerbang selatan ke tanah telah menjadi medan pertempuran bagi militer sejak zaman kuno, dan jika Anda ingin mendapatkan pijakan di tempat seperti itu, Anda memerlukan pola dan visi yang memadai. Setelah mengatakan ini, sedikit kekecewaan muncul di mata Riyad Yorki. Meskipun dia tidak pernah optimis tentang Julian York, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan begitu bodoh dan bahkan membuat langkah bodoh seperti itu. Meskipun langkah ini tampaknya membuat Julian York memanfaatkannya. Namun, apa yang dilakukan penjudi Hong Kong Yaman pada akhirnya didorong ke Harvey York. Ini telah menempatkan Hong Kong yang berjudi Yaman ke dalam situasi yang tidak baik dan tidak adil. Sederhananya, pandangan keseluruhan Julian York terlalu buruk. Atau harus dikatakan bahwa sebelum dia benar-benar mengambil posisi itu, dia tidak memiliki apa yang disebut situasi keseluruhan dalam pikirannya untuk saat ini. Harvey York meletakkan komputer tabletnya, menyesap tehnya, dan berkata, saya tidak tahu apa yang akan dilakukan guru Yaman dengan masalah ini. Riyad Yorki berkata dengan enteng, apalagi yang bisa dilakukan. Tentu saja, dia menyangkalnya. Hal-hal bisa dilakukan, tetapi tidak boleh dikatakan, apalagi di depan umum. Tapi karena beberapa orang bodoh mengatakannya, tidak ada yang lain. Cara untuk perjudian Hong Kong Yaman kebuat pengumuman resmi. Harvey mengangkat bahu dan berkata dengan ringan, sebenarnya, tidak masalah jika tidak ada pengumuman sekarang. Karena orang-orang di negara pulau telah menerima berita dari Julian York, maka mereka 100% yakin aku yang melakukannya. Tentu saja, ini faktanya sendiri. Ekspresi khawatir muncul di mata Lana Hun di sebelahnya, Harvey York, dalam hal ini, kamu harus berhati-hati saat keluar masuk baru-baru ini. Titik petik 2. Penduduk pulau marah dan bisa melakukan apa saja. Meskipun Anda memecahkan 2 santo pedang dari mereka, dan Anda hampir mematahkan keberanian mereka. Tetapi hal yang menakutkan tentang penduduk pulau bukanlah kekuatan mereka, tetapi penggunaan inferioritas mereka. Metode. Menghadapi bangsa ular beludak ini, jika Anda sedikit ceroboh, Anda mungkin digigit olehnya, Anda harus berhati-hati. Jelas, Lana Hun tahu perilaku penduduk pulau dengan sangat baik. Jadi pada saat ini, dari perspektif ibu mertuanya melihat menantu laki-lakinya, dia sangat khawatir tentang keselamatan Harvey York. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3017 Harvey York merasakan ketulusan dalam kata-kata Lana Hun, dan tersenyum lembut pada saat itu, Mrs. Hun, jangan khawatir. Meskipun intrik penduduk pulau tidak ada habisnya, aku bisa menangani mereka. Aku bisa menghancurkannya. Dengan mereka berdua, mereka bisa melangkah lebih jauh dan mengalahkan 10 pendekar pedang terbaik mereka. Seolah-olah mereka memprovokasi saya lagi suatu hari nanti, saya tidak keberatan pergi ke ibu kota negara pulau. Saya pikir, kalau begitu pasti sangat mengasyikkan. Queenie York memakan rasa di sampingnya, Bu, apakah Anda membesarkan saya atau dia membesarkan saya? Orang yang paling berbahaya saat ini jelas saya, oke. Sekarang ayah mendorong saya keluar, dan jika Anda ingin saya dipromosikan, orang-orang dengan kebijaksanaan sangat jelas, dan jika Anda ingin menyelesaikan saya secara langsung, semua yang disebut rencana besar ayah akan sia-sia. Lana Hun tersenyum dan berkata, saya tidak peduli tentang keselamatan Anda sama sekali. Jangan khawatir, setengah dari pengawal ayahmu bersamamu, secara terbuka atau diam-diam. Jika kamu dapat mengalami kecelakaan seperti ini, maka lebih baik tidak menjadi kepala ayahmu. Riyad Yorki mengambil foto, dia bertepuk tangan. Dan berkata sambil tersenyum, oke, karena saya membiarkan Harvey York berlari ribuan mil untuk menyerang negara pulau, maka saya percaya pada keahliannya. Kecuali negara pulau benar-benar tidak menginginkan wajah lama dan mengundang mereka monster tua keluar. Kalau tidak ada masalah dengan keselamatan Harvey York. Tentu saja, jika menurut Anda ada yang salah dengan Harvey York, Anda dapat memberitahu saya, dan saya dapat membantu Anda mengatur tenaga kerja. Harvey York tersenyum dan berkata, ketika saya membantu Master Sekte, saya pikir ini mungkin terjadi. Tapi saya dan penduduk pulau sudah lama sekarat, dan saya tidak memukul wajah mereka sekali atau 2 kali. Jadi tidak buruk kali ini. Master Sekte, kamu harus fokus pada luka jerik, dan mendapatkan petunjuk tentang apa yang terjadi 10 tahun yang lalu darinya sesegera mungkin. Ulang tahun akan segera datang, kita kehabisan waktu. Riyad Yorki matanya berkedip sedikit, lalu dia mengangguk ringan. Jelas, bagaimana menghadapi luka jerik, dia sudah punya ide.
Ngomong-ngomong, Julian York menikahmu kali ini, apa yang akan kamu lakukan? Apakah Anda perlu saya memintanya untuk meminta maaf kepada Anda secara langsung? Riyad Yorki ingat masalah lain dan berkata dengan penuh minat. Harvey York menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kecuali bahwa saya tidak tertarik dengan trik kekanak-kanakan semacam ini. Ada alasan lain, bahwa kali ini dia menghancurkan tembok besar sendiri secara menyeluruh. Sederhana dan sederhana. Dengan satu tindakan, ruang ketiga harus sepenuhnya dilemparkan ke sisi Anda pemilik pintu. Ini juga berarti kemungkinan posisiku ini akan lebih besar. Dalam kasus seperti itu, saya berterima kasih padanya bahwa sudah terlambat, mengapa dia harus mencari masalah untuknya. Jika saya memberinya langkah, dia akan berguling, bukankah saya akan bingung. Riyad Yorki dan yang lainnya tertegun sejenak, dan setelah beberapa saat mereka semua tertawa. Apa yang dilihat Julian York hanyalah peristiwa sekali saja, dan dia berpuas diri setelah mengambil keuntungan kecil. Tapi apa yang Harvey York lihat selalu merupakan tata letak jangka panjang. Inilah perbedaan antara pola dan suasana hati. Pada saat ini, Riyad Yorki dan Lana Hun saling memandang, dan pikiran mereka untuk mencoba menipu Harvey York menjadi menantu judi Yaman dari pintu ke pintu di Hong Kong benar-benar menjadi semakin kuat. Karena di mata mereka berdua, jika ada Harvey York yang memimpin keseluruhan situasi perjudian Hong Kong Yaman, maka dari segi pola dan mentalitas Harvey York, mungkin di masa depan, perjudian Hong Kong Yaman tidak akan lagi bagian bawah dari 5 klan utama. Anda harus tahu bahwa untuk 5 gerbang utama, bahkan jika itu adalah peningkatan, itu adalah perbedaan yang tak terbayangkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3018 di mata menantu Riyad Yorki dan Lana Hun, Harvey York melarikan diri. Tetapi jika Anda bisa lari, biksu itu tidak bisa lari dari kuil. Demi keselamatan Harvey York, dia telah tinggal di villa taman akhir-akhir ini. Pagi-pagi keesokan harinya, udara di garden villa yang baru saja diguyur hujan semalaman terasa segar. Harvey York yang bangun pagi untuk berjalan-jalan, kebetulan bertemu dengan Queenie York yang sedang bersiap untuk latihan pagi, jadi dia memanfaatkan situasi itu untuk naik mobil aki roda 4-nya dan melihat lapangan golf pribadi tidak jauh di belakang. Villa Taman. Queenie York hari ini mengenakan rok pendek untuk golf, dan juga mengenakan kaos kaki selutut dan kacamata hitam berbingkai besar, membuatnya tampak penuh dengan suasana bangsawan. Ketika dia membawa Harvey York ke lapangan golf, napas semangat dan kemudaan mengalir ke wajahnya. Harvey York juga mengeluarkan tongkat golf saat ini, dan tersenyum ringan. Queenie, aku di puncak badai sekarang, kamu masih membawaku bermain golf, apakah kamu tidak takut terlibat olehku? Menurut atas perintah wanita tua Yaman, Harvey York harus meninggalkan Hong Kong dan Las Vegas pada pukul 10 tadi malam. Namun, Harvey York tampaknya belum pernah mendengar perintah ini, tetapi sekarang saatnya untuk makan dan tidur. Tapi sekarang sudah lebih dari 10 jam sebelum batas waktunya untuk meninggalkan negara itu. Seluruh Hong Kong terdiam, dan tidak ada seorang pun yang tahu berapa banyak orang yang menunggu untuk menonton pertunjukan itu. Itu sebabnya Harvey York mengajukan pertanyaan seperti itu. Setiap kali ada peristiwa besar, ada keheningan. Wajah Queenie York tidak menunjukkan banyak gejolak, tetapi berbicara dengan acuh tak acuh. Kalimat ini adalah moto keluarga perjudian Hong Kong Yaman, tetapi tidak banyak orang yang bisa melakukan ini, tetapi Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Sejauh ayahku, dia tidak mengkhawatirkanmu sama sekali, begitu juga denganmu. Mengkhawatirkan dirimu sendiri, mengapa aku harus mengkhawatirkanmu? Dan menurutku ketika langit runtuh, ada orang yang tinggi. Apakah saya benar? Tentu saja, bukan karena ini aku membawamu keluar. Alasan lain adalah selama kita semakin kamu tenang, Julian York akan semakin cemas. Bahkan jika mungkin untuk secara pribadi mengambil tindakan dan mengusirmu dari Dianland yang berjudi di Hong Kong dan 2 kota. Ketika Anda melihat adegan ini, mungkin akan ada yang salah. Ragu-ragu. Ketika para master bersaing, berkali-kali ada sedikit keraguan di hati mereka, dan mereka kehilangan setengah langkah terlebih dahulu. Queenie York berbicara dengan acuh tak acuh, tetapi dia masih mengayunkan tongkatnya dengan ringan. Detik berikutnya, sebuah bola kecil terbang keluar dengan pop dan jatuh ke dalam lubang tidak jauh. Harvey York menghela nafas dan berkata dengan ringan, "Saudari, biarkan aku memberimu pelajaran. Untuk seorang ahli sejati, tidak ada artinya melakukan hal-hal seperti milikmu. Misalnya, apakah kamu memperhatikan? Pada saat kamu baru saja menekan aba-aba, semua penjagamu sudah tidak sadarkan diri. Termasuk para penjaga yang telah diatur Yaman untukmu." Wajah Queenie York tiba-tiba berubah, wajahnya sentuhan tidak percaya muncul. Saat berikutnya, dia dengan cepat mengeluarkan walkie-talkie, tetapi setelah beberapa kali mencoba, tidak ada sinyal. Kemudian dia dengan cepat mengeluarkan telepon lagi, kali ini sinyal di telepon juga kosong. Orang-orang wanita tua itu telah mengambil tindakan. Queenie York tidak dapat membayangkan bahwa orang-orang wanita tua itu datang begitu kebetulan dan begitu cepat. Ini bukan tembakan, tapi tembakan sudah dilakukan sejak lama. Harvey York mengulurkan tangan dan menepuk bahu Queenie York.
Saat saya meninggalkan negara tanpa batas waktu tadi malam, mereka sudah ada di sini. Hanya saja sekarang aku akhirnya menemukan kesempatan untuk menyerangku. Harvey York menyipitkan mata ke semak-semak tidak jauh, dan berkata dengan ringan, keluar. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3019, Papa Slap, Tuan Muda York benar-benar seorang master. Tidak heran kamu berani melanggar perintah wanita tua itu. Aku hanya tidak tahu, kamu adalah pahlawan dan remaja, atau otakmu tidak terlalu bagus. Suara sarkastik samar keluar. Detik berikutnya, beberapa sosok terlihat berjalan keluar dari balik semak-semak. Orang-orang ini semua mengenakan gaun panjang biru, dan mereka semua tampak acuh tak acuh. Dan di tengah, adalah seorang lelaki tua yang terlihat sangat kurus. Dia pucat dan tidak berjanggut, memegang dua kenari Wenwan di tangannya, menatap Harvey York dengan tatapan menghina. Tinggi di atas, bosi. Manajer Yorkie. Melihat orang ini, ekspresi Queenie York sedikit berubah. Siapa di sini? Harvey York berkata dengan penuh minat. Dia tidak bisa membayangkan bahwa sampai hari ini, masih ada orang-orang di Hong Kong dan kota-kota judi yang berani begitu sombong di depannya. Jadi dia sangat tertarik dengan identitas pihak lain. Garis hitam muncul di dahi Queenie York yang sebening kristal, dan dia berkata dengan lembut pada saat ini, orang ini adalah pelayan dari Master Sekte Lama dan telah bersamanya selama beberapa dekade. Tuan Sekte Lama kemudian membangun kembali Yaman Perjudian Hong Kong. Setelah itu, dia selalu menjadi kepala pelayan. Ketika Master Sekte tua pensiun dan ayahku naik tahta, kepala pelayan Ye tinggal di sisi wanita tua itu sepanjang waktu. Kau memperlakukannya sebagai seseorang di istana. Kasim besar akan melakukannya. Secara keseluruhan, dia memiliki status yang sangat tinggi di Hong Kong yang berjudi Yaman. Dia adalah pria besar yang tidak terlihat, tetapi kekuatannya menakutkan. Tapi, bahkan jika ayahku melihatnya, dia akan bersikap sopan. Aku tidak menyangka dia akan datang. Sepertinya nenek benar-benar serius kali ini. Setelah mengatakan ini, wajah Queenie York menjadi semakin jelek. Sebagai putri angkat pemilik Hong Kong Judi Yaman, dia tahu betul betapa dahsyatnya energi Hong Kong Judi Yaman. Misalnya, Direktur Yorkie ini, jangan melihat ekspresi acuh tak acuh dan terlihat seperti senyuman, tetapi tidak peduli keterampilan atau energinya, itu sangat luar biasa. Mendengar perkenalan Queenie York, melihat ekspresi ketakutan Queenie York, ekspresi puas muncul di wajah Queenie York. Jelas, baginya yang paling suka dilihat adalah orang-orang yang berjudi Yaman di Hong Kong yang tinggi di hari kerja, karena identitasnya, dia sangat menghormati dirinya sendiri. Selain dia, pria berbaju hijau di sekelilingnya saat ini semuanya tampak dingin, dan ada sedikit keceriaan di sudut mulut mereka. Orang-orang ini semua adalah pelayan Yaman Perjudian Hong Kong yang dilatih oleh Direktur Yorkie, dan mereka semua mabuk pada hari kerja. Dan ketika mereka berjalan di dua kota Hong Kong dan berjudi, mereka benar-benar sama dengan Komprador Kasim di istana, dan identitas mereka sangat tinggi. Jadi ini juga memungkinkan mereka untuk mengembangkan karakter bosi. Bagi mereka, selama mereka muncul, tidak peduli siapa mereka di Hong Kong dan Las Vegas, mereka harus berlutut. Karena mereka berjudi di dua kota di Hong Kong dan Yaman di Hong Kong, mereka mengira mereka mewakili Raja Hukum. Kamu Harvey York, kan? Saya mendengar bahwa Anda juga merupakan pekerja sampingan Yaman dari perjudian Hong Kong, dan Anda menyebut diri Anda Pangeran Cahaya Selatan Ye. Jika itu masalahnya, jangan berlutut. Manajer Yorkie memandangnya penuh kemenangan. Harvey York, jelas, dia tahu urusan Harvey York dengan sangat baik dan telah melakukan cukup banyak pekerjaan rumah. Beberapa manajer kaos biru lainnya juga menatap Harvey York dan berteriak dengan dingin, jangan berlutut dulu. Berlutut. Harvey York berjalan dengan tangan di punggungnya, dan berkata dengan setengah tersenyum, mengapa saya harus berlutut? Hanya karena kamu tidak memilikinya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3020, Bajingan. Bagaimana Anda berbicara dengan manajer Yorkie? Seorang manajer kemeja biru mencibir dan melangkah keluar. Percaya atau tidak, aku menamparkan mulutmu. Mengapa? Manajer Yorkie melangkah maju, melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, dan menghentikan manajer kaos biru lainnya. Kemudian dia memandang Harvey York dengan tangan di punggungnya, dan berkata perlahan, hanya karena saya adalah manajer umum Yaman untuk perjudian Hong Kong. Aku adalah Master Sekte tua, dan orang di sebelah wanita tua itu. Harvey York tersenyum, tidak apa-apa perlahan berkata, ternyata seorang pelayan bisa begitu sombong sebagai pelayan. Tapi aku ingin bertanya padamu. Kesalahan apa yang saya buat, aturan apa yang saya langgar, dan saya perlu memberi Anda seorang pelayan untuk berlutut. Melihat Harvey York begitu keras kepala di manajer Yorkie, Queenie York ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat sikap Harvey York, dia langsung menyerah. Dia masih sangat jelas tentang karakter kakak tertua ini. Dia bisa melihat bahwa Harvey York sedang marah saat ini. Apa yang kamu lakukan salah? Apakah kamu tidak mengetahuinya sendiri? Manajer Yorkie maju selangkah dan menginjak tanah dengan keras. Dalam sekejap, retakan di tanah menyebar ke sekeliling, terlihat sangat mendominasi.
Harvey York, jangan pura-pura gila padaku. Kejahatan akan ditambahkan dalam beberapa saat. Ketika saatnya tiba, itu tidak akan sesederhana membiarkan Anda keluar dari Hong Kong berlutut. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh, saya benar-benar tidak tahu, mengapa Anda tidak menjelaskannya. Sebelum Direktur Yorkie dapat berbicara, seorang pramugara berwajah putih dan berbaju hijau berkata dengan marah, Nyonya tua, biarkan kamu meninggalkan negara dalam waktu 24 jam. Kamu tidak hanya meninggalkan negara dengan patuh. Dan pagi-pagi sekali, beraninya kamu keluar dan bermain golf. Apa martabat wanita tua itu? Apakah kamu mengambil hati wanita tua itu? Aku memberitahumu, ini adalah dosamu. Dan itu adalah kejahatan yang tak termaafkan. Kecuali Anda berlutut sekarang dan memanjat keluar dari Hong Kong. Jika tidak, menurut aturan, anggota tubuh Anda akan kami patahkan, dan kemudian Anda akan dibuang ke laut lepas, sehingga hidup dan mati Anda, kekayaan dan kehormatan akan menjadi milik Anda. Tuhan. Setelah mengatakan itu, manajer kemeja biru berwajah putih memandang Harvey York dengan jijik dan berkata, mengapa kamu tidak segera berlutut? Benarkah kita harus menunggu sampai beberapa dari kita mulai? Tanda tanya petik 2. Pada saat itu, Anda akan menyesalinya. Sudah terlambat. Manajer lain berbaju hijau juga mengolok-olok satu sama lain, dan tidak berpikir bahwa Harvey York, yang terkenal baru-baru ini, memiliki kemampuan apapun. Lagi pula, orang-orang ini diajari oleh Master Sekte tua yang tak terkalahkan dan tak terkalahkan saat itu. Mereka dilahirkan untuk memandang rendah orang lain, dan mereka berpikir bahwa dua kota di Hong Kong itu tinggi dan dapat membanjiri semua orang. Bahkan Julian York dan yang lainnya mungkin tidak melihatnya, apalagi hanya Harvey York. Melihat adegan ini, Direktur Yorkie membawa tangannya di punggungnya dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Arti dari kemeja hijau ini adalah apa yang dia maksud. Jika Anda tidak berani mendengarkan kata-kata wanita tua itu, Anda hanya bisa menunggu untuk mati tentu saja. Jika Harvey York bersedia berlutut dan memanjat keluar dari Hong Kong, mereka juga akan menerimanya. Untuk itu, manajer telah menyiapkan seluruh proses peralatan perekaman video, siap merekam adegan ini, dan kemudian bawa ke wanita tua untuk memainkannya dalam satu lingkaran adalah York. Cepat dan berlutut. Pramugara baju hijau mengeluarkan peralatan. Jika kita tidak berlutut dan menerima hukuman, kita akan benar-benar marah. Pada saat itu, sudah terlambat. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya, untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.